Malam Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dan Tuhan, segenap warga jemaat GKP Immanuel Karawang. Saat ini kita berjumpa dalam kebaktian rumah tangga, tentu dalam suasana yang berbeda ya Bu Ana ya. Ya. Nah, kita saat ini menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian secara online begitu ya. Dan kita saat ini akan mengadakan kebaktian khusus. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan memulai kebaktian keluarga kita bersaat teduh. Mari kita akan mengangkat sebuah pujian dari pelengkap Kidung Jemaat, dari pelengkap Kidung Jemaat 172, Di Heningnya Malam Ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersatu hati dalam doa syukur dan doa firman yang akan disampaikan oleh Bu Pendeta Ana. Silakan Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pada kesempatan malam hari ini kami datang padamu. Di tengah situasi yang terjadi, kami tetap meyakini bahwa firman Tuhan yang mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, di situ engkau ada di tengah-tengahnya. Kami juga meyakini walaupun kebaktian rumah tangga diadakan di rumah-rumah, Tuhan hadir di dalamnya. Bahkan kami memohon juga pertolongan kuasa Roh Kudus, kiranya memberikan pencerahan dan pengertian yang benar kepada kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, boleh kami wujud nyatakan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami mematuhi firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan berbagi dengan Pak Pendeta Agus. Saya akan membacakan ayat 8 sampai 10 dan Pak Agus nanti ayat 11 sampai 14. Demikian bunyinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan.
Selanjutnya ayat 11 sampai dengan 14. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita bisa mengingat sebentar, kalau kita mati lampu misalnya di rumah kita, itu adalah hal yang paling tidak menyenangkan. Yang kita lakukan adalah segera mengambil penerangan, entah emergency lamp, ya, lampu emergency, ataupun lilin, ataupun alat penerangan lainnya. Itu menandakan bahwa kita ketika dalam suasana gelap atau situasi gelap sangat tidak menyenangkan. Dan di dalam pembacaan Alkitab kita, kalau kita memperhatikan, di situ juga Paulus menasihati kepada jemaat di Efesus supaya mereka hidup sebagai anak-anak terang. Karena pada zaman itu, situasi orang-orang di Efesus banyak menyembah dewa Artemis atau dewa kesuburan. Kemudian cara hidup mereka juga jauh dari harapan, jauh dari sumber terang atau yang kita sebut Yesus Kristus. Mereka hidup dalam pesta pora, mereka banyak melakukan tindak kriminal, mereka hidup tidak berkenan, apalagi menjadi teladan bagi orang-orang percaya lainnya. Begitu ya Pak Agus situasi di sana. Betul. Jadi Paulus memang dalam kaitan ini mengajak dan mengajar ya jemaat di Efesus bahwa kalau sudah percaya kepada Kristus itu, maka mereka harus hidup menjadi anak-anak terang. Dan memang pastinya tidak mudah, Bu ya. Untuk hidup menjadi anak-anak terang ini pasti banyak sekali hal-hal yang mungkin akan menyulitkan kita, ya. Tidak mudah memang. Terlebih ketika kita mengambil sikap hidup yang ternyata itu memberi dampak ya bagi, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dalam konteks bacaan kita, betul tadi apa yang disampaikan Bu Ana, bahwa Paulus menjelaskan bahwa terang itu kiranya hanya menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sesuatu yang mendatangkan keadilan, sesuatu yang mendatangkan kebenaran, seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-9. Nah, berarti jika hidup kita ini tidak baik, jika hidup kita ini tidak benar, jika hidup kita tidak adil kepada sesama, maka kita tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak terang. Begitu ya Bu ya? Iya, anak-anak gelap. Ya. Sama dengan apa ya Pak? Ya, berarti kalau begitu kita hidup kembali di dalam dosa berarti ya. Nah, memang seperti diungkapkan tadi ya dalam bacaan firman Tuhan kita tidak hanya diminta untuk tidak ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, tetapi kita juga diminta agar kiranya kita bisa menyingkapkan, bisa membukakan ya, bahwa perbuatan-perbuatan dalam kegelapan itu memang harus dilawan, harus kemudian bisa diubahkan ya menjadi tadi ya, hidup sebagai anak-anak terang itu. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau dalam konteks sekarang nih Pak Pendeta Agus, bagaimana caranya hidup sebagai anak-anak terang? Misalnya di tengah situasi mewabahnya COVID-19 ya, yang semakin bertambah terus, orang yang terinfeksi, kemudian ada juga yang meninggal. Nah, kalau misalnya ada orang yang kemudian mencari kepentingan dengan cara menimbun barang tertentu, sehingga pada saat membeli misalnya harganya masih relatif terjangkau, tetapi ketika barang langka dijual dengan harga yang tinggi, ada keuntungan yang lebih banyak. Itu kira-kira
hidup sebagai anak terang atau bukan? Nah, itu hidup sebagai anak gelap gitu ya. Gitu ya. Ya, termasuk juga misalnya bukan hanya itu ya, praktek-praktek misalnya ketika kita belanja sesuatu ya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang berlebihan tentu saja ya. Ini juga tentu tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena tentu ini akan berdampak juga ya bagi orang-orang lain yang tentu memiliki kebutuhan yang sama. Jadi kalau belanja ya belanja secukupnya gitu ya, yang sewajarnya, jangan ya. Betul. Kerennya. Betul itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku, ada banyak godaan dan tantangan ketika kita ingin menjadi anak-anak terang. Ya, sesuai dengan situasinya. Misalnya bagi anak-anak kadang-kadang yang paling mudah saja, misalnya ulangan ya, karena tidak belajar nyontek gitu ya, kemudian terpengaruh pergaulan bebas, pemakaian narkoba, kemudian juga kalau misalnya di tengah situasi sekarang kehidupan rumah tangga banyak yang tercerai berai karena berbagai persoalan gitu ya, karena mengikuti hawa nafsu atau godaan. Kemudian juga tindak korupsi ya, makin merajalela di mana-mana. Nah, ini tantangan buat kita sebagai anak-anak terang, bagaimana kita bisa tampil beda. Itu kan Pak Agus ya? Iya, betul. Jadi hidup sebagai anak-anak terang ini juga tidak berarti bahwa kita tidak bergaul dengan orang lain, tidak ya. Nah, tapi sebuah catatan adalah bagaimana kalau misalnya kita ya bergaul, punya teman yang masih merokok misalnya ya, maaf ya bapak-bapak ya yang masih merokok gitu ya, tidak berarti kan kita juga yang tadinya tidak merokok harus ikutan-ikutan merokok kan, begitu, betul nggak Pak? Ya, seperti itu kira-kira ya, karena ya demikian juga untuk situasi seperti saat ini kita tidak boleh ikut-ikutan panik ya, sementara orang begitu banyak berbondong-bondong berebut gitu ya untuk memborong segala sesuatunya. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita belanjalah yang secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita, itu ya Bu ya. Ya, supaya orang lain juga kebagian. Betul. Dan kita harus yakin bahwa pemerintah sudah menyatakan bahwa segala kebutuhan pokok itu terjamin gitu ya. Itu yang harus kita percaya juga sama upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Nah, kemudian juga satu hal yang sangat penting bahwa menjadi terang di tempat yang gelap itu berarti kita harus bisa mempertahankan pencahayaannya seperti itu. Jadi jangan sampai redup ataupun ikut-ikutan menjadi gelap sehingga tidak berguna lagi. Nah, karena itu memang menjadi terang itu berarti kita harus siap untuk menjadi berbeda dengan lingkungan yang gelap, dan pastinya itu bukan sesuatu yang mudah ya Bu ya. Iya, termasuk harus menyampaikan kebenaran ya Pak. Betul. Berarti harus dihindarkan tuh menyampaikan atau menyebarkan berita-berita hoak yang membuat masyarakat panik ya. Betul. Ya. Dan yang penting juga adalah bahwa kita juga harus selalu dekat dengan sumber cahaya, yaitu Yesus Kristus. Ya, karena itu di tengah-tengah situasi seperti ini kita kan sedang berada di rumah nih ya Bu ya. Semua pada kumpul ini jarang-jarang terjadi gitu ya. Mari kita kasih kesempatan bahwa ini sesuatu yang berharga, kita bisa membangun kehidupan persekutuan secara spiritual yang lebih baik di antara satu dengan yang lain yang bisa saling menguatkan. Ya, dan ada bahan diskusinya. Yang pertama, silakan nanti didiskusikan di rumah ya. Pertama, apa yang menjadi kesulitan bagi orang Kristen untuk hidup sebagai anak terang yang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana caranya agar kita tidak menjauh dari Tuhan Yesus sebagai sumber terang. Silakan Bapak Ibu bisa dengan keluarga mendiskusikannya seperti itu. Ya. Itulah akhir renungan kita ya Pak ya, untuk didiskusikan, dan di tengah berbagai situasi tetap jadilah anak-anak terang. Pasti Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menaikkan pujian Yesus terangmu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita
selalu ku sambut cintamu. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kiranya meneguhkan dan menguatkan kami untuk senantiasa dapat menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kehidupan kami. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu berpaut pada Yesus Kristus, Sang Sumber terang kami, sehingga kami pun didapat di dalam kehidupan kami dapat menerangi. Demikian juga saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami saat ini. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami dan berbagai upaya-upaya khususnya terkait dengan penanganan penyebaran virus corona ini, agar hikmat Tuhan yang akan memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukan sehingga dapat mencegah terhadap penyebaran virus ini. Demikian juga kami pada kesempatan saat ini boleh bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan melalui kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau yang akan selalu meneguhkan dan menguatkan kami. Termasuk juga kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit, baik itu di rumah sakit maupun dalam masa-masa pemulihan di rumah. Berkati dan sertai segala upaya-upaya agar mendatangkan kembali kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Demikian juga kami boleh mengucap syukur jika pada kesempatan saat ini Engkau juga memberikan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh juga menyisihkan sebagian berkat itu sebagai tanda sukacita kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati dan sertai gereja kami di dalam segala sesuatu yang kami lakukan bersama-sama saat ini, khususnya terkait dengan berbagai bentuk kebaktian-kebaktian yang dialihkan ke rumah-rumah jemaat. Terima kasih ya Tuhan, kami haturkan doa kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan dan kita satukan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.